semua jemaat Tuhan yang ada di dalam memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian Ku Bersyukur Bapa.
bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus adalah Kristus bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan, kami bisa kembali beribadah, memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau semua yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan siaran ini sama-sama dipenuhi dengan kekuatan Kristus. Amin. Sehingga melalui ibadah ini Tuhan, kami semakin kuat, kami semakin pulih, Amin. kami semakin diteguhkan iman percaya kami bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan Dalam dan nama Juru Yesus. Selamat kami, yang telah datang menjadi manusia, yang mati menebus dosa, yang bangkit dari kematian mengalahkan setan dan maut, dan yang naik ke sorga sebagai Tuhan menyediakan tempat dan kembali Amin. bersama-sama kami melalui Roh Kudus. Dan kami bisa mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi kami karena kekuatan kuasa Amin. dari Roh Kudus-Mu. Biarlah iman kami semakin tumbuh di dalam kekuatan ibadah pagi hari ini Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah seluruh aspek hidup kami saat ini kami fokuskan Amin. di dalam ibadah ini. Karena itu jadilah ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menyanyi pujian yang kedua sambil mendengar firman Tuhan. Masih ada jalan. Selalu
Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa yang baik, yang terus memelihara kami, menyertai kami, menjagai kami sampai saat ini. Kami masih ada dalam segala keadaan yang terbaik karena Tuhan semata-mata memelihara kami, menguatkan kami. Kami telah memasuki bulan Juli di minggu yang pertama ini. Kami percaya campur tangan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kesulitan, yang gangguan yang begitu luar biasa juga, tapi kuasa Tuhan begitu luar biasa juga. Karena itu kami percaya waktu ini Engkau berfirman-Lah bagi kami semua, bagi umat-Mu Jemaat Gereja Hidup Baru, bagi semua yang menyaksikan siaran langsung ini, biarlah sama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kami sungguh-sungguh beribadah, dimanapun kami berada, mungkin di kamar tidur, di ruang tamu, di mana saja, Tuhan tidak melihat tempat. Tuhan melihat hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Mari Engkau jamah, urapi, buka hati kami semua, pikiran rohani kami semua, supaya sungguh-sungguh boleh tertanam oleh kebenaran-Mu saat ini. Dan segala kegelapan yang ingin mengganggu, kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Yang ingin mencuri firman, pergilah dalam nama Yesus. Biarlah sungguh-sungguh kami bisa menerima kebenaran ini dan menjadikan kami bisa ada di dalam kebenaran dan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa kita tidak terasa sudah melewati setengah tahun di tahun 2020, dan saya percaya ini adalah satu anugerah yang luar biasa bagi kita, karena tanpa pemeliharaan Tuhan kita tidak mungkin masih ada dengan keadaan yang luar biasa ini, terbaik. Tapi syukur karena Tuhan memberi kita kekuatan yang luar biasa. Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan pagi hari ini firman Tuhan kita akan ambil dari Kisah pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-31. Di bagian firman Tuhan ini diberi judul tentang makin dijepit tapi makin melejit. Artinya makin ditekan, makin sulit, tapi justru makin kuat, makin berhasil, makin menikmati. Nah, ini yang sangat penting. Jadi jangan sampai orang percaya kehilangan kekuatan. Tuhan tidak mau kita kehilangan kekuatan. Tuhan mau kita semakin hari semakin kuat. Bahkan dikatakan kalau kita berjalan sama seperti remang tengah hari. Artinya semakin terang, bukan semakin redup. Kita semakin bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita bisa makin dijepit dan makin melejit? Karena ternyata kalau kita melihat perjalanan orang percaya, baik di zaman Yesus maupun di zaman nabi-nabi dan di zaman rasul-rasul, bahkan di zaman kita sekarang, tidak pernah tidak ada tantangan, tidak pernah tidak ada masalah, tidak pernah tidak ada gangguan. Bahkan semakin jalan kita lihat semakin banyak gangguan juga. Dan ini juga terjadi kepada jemaat mula-mula. Mereka mengalami gangguan yang luar biasa dari pihak orang-orang Yahudi sendiri, dari pihak bangsa Roma. Mereka mengalami tekanan di tengah-tengah mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita semua mempercayai Tuhan, kita tidak segampang itu kita bisa enak begitu. Semua perjalanan hidup kita bukan berarti tidak sulit, tetapi justru ada kesulitan-kesulitan. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana kita semakin dijepit, malah semakin melejit, semakin naik, semakin kuat. Karena lewat keadaan itu justru semakin mempermuliakan nama Tuhan. Jadi yang kita lihat di sini yang pertama ada 3 cara memberi respon yang benar atas pergumulan hidup. Kita harus tahu setiap pergumulan kita harus punya respon. Dan respon itulah yang menentukan kita bisa melejit atau kita makin turun. Ketika respon kita tentang satu masalah itu
benar memakai kekuatan Tuhan, maka respon dari kita menyelesaikan masalah itu akan menjadi kita makin kuat, makin melejit. Di sini juga terjadi kepada jemaat mula-mula. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Itu sudah benar. Karena kesulitan dan pergumulan hidup itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadikan kebaikan bagi kita. Maka justru menjadi kekuatan dan menjadi kesaksian, dan makin menjadi banyak orang bisa datang kepada Tuhan juga. Kok bisa orang percaya sulit tapi mereka tetap setia? Kok bisa orang percaya sulit tapi kok mereka tetap bisa beribadah? Kok bisa orang percaya rumah-rumah ibadahnya dibakar tapi mereka tetap tidak putus asa? Mereka tetap bisa datang kepada Tuhan dan mengalami kekuatan Tuhan. Jadi inilah yang kita harus ketemukan, sehingga kita semakin hari semakin melejit di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan tanpa persoalan, ingat baik-baik, bukan tanpa kesulitan. Semua harus ada gangguan, ada kesulitan. Nah, yang pertama untuk bisa kita mencapai melejit, dikuatkan, berhasil menikmati kekuatan Tuhan adalah andalkan kuasa Allah. Di dalam ayat 7:24 kita baca dulu firman Tuhan supaya kita lebih tahu. Baca aja sampai selesai dari ayat 23 sampai 31. Nanti Bapak Ibu bisa simak, saya bacakan secara cepat. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan dari penjara, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan Tuhan ini, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca dari ayat 23 sampai 31, jelas bahwa jemaat mula-mula itu mereka menghadapi kesulitan, tekanan dari pemerintah, dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi. Mereka tidak ada cara yang lain. Mereka memakai kekuatan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan Tuhan. Mereka menarik kekuatan Tuhan. Di ayat itu kita jelaskan, dia dikatakan bahwa mereka tidak ada cara yang lain. Mereka berdoa langsung ketika mereka mendengar apa yang terjadi kepada Petrus dan Yohanes. Dilarang jangan menyampaikan nama Yesus, jangan lagi memberitakan Injil. Yang anehnya justru yang paling dibenci oleh dunia ini bukanlah kekayaan, tetapi Injil, berita tentang keselamatan itu yang paling dibenci oleh dunia ini, yang paling ditolak. Dan itulah yang setan mau. Setan mau supaya Injil tidak bisa jalan. Setan mau supaya Injil berhenti. Tetapi justru kita sebagai orang percaya harusnya punya pemikiran bahwa saatnya memakai kekuatan Tuhan. Andalkan kuasa Allah. Lewat apa? Doa. Makanya tadi malam juga saya sudah singgung, doa itu bukanlah hal yang biasa, saudara. Doa itu justru membuat segala-galanya menjadi Tuhan bekerja. Karena dengan doa baru Tuhan bekerja.
Dengan doa Tuhan menyatakan kuasanya. Dengan doa yang kita naikkan ada jawaban dari Tuhan. Karena itu mereka tidak punya cara yang lain. Bukan melawan dengan cara dunia, bukan melawan dengan pikiran manusia, tapi mulai memakai kekuatan Tuhan, mulai berseru kepada Tuhan. Apa yang kita bisa renungkan di situ? Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Pasti kekuatannya cukup untuk kita andalkan, untuk kita pakai dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Karena itu jangan berhenti ketika kita mengalami tekanan, gangguan karena mengaku nama Yesus, karena memegang nama Yesus, karena mengandalkan Yesus. Semakin kita harus panggil. Jadi kita lihat di situ bahwa Tuhan yang penuh kuasa menghadapi persoalan hidup kita perlu melihat Tuhan yang maha kuasa, mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa persoalan yang kita alami tidak bisa melebihi kekuatan Tuhan. Dikatakan semua masalah yang kita alami pun bahkan tidak melebihi kekuatan kita, dikatakan oleh firman Tuhan. Berarti pakailah kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita sudah rasa tidak kuat, tidak mampu, berserulah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam segala keadaan yang sulit. Apalagi di sekarang masa-masa yang sulit, tidak ada cara yang lain, saudara. Semua orang sama-sama sulit. Semua orang sama-sama mengalami tekanan dari wabah ini, dari pandemik ini. Karena itu kita tidak bisa minta Tuhanlah yang tidak susah di dalam keadaan ini. Tuhan tidak terganggu apapun. Kekuatannya tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama ini. Tidak akan bisa menjadi hambatan bagi Tuhan. Kalau kita mau minta tolong ke daerah lain juga susah. Semua. Karena ini adalah wabah yang mendunia. Pandemi. Artinya begitu menyeluruh. Artinya apa? Memang ada dikatakan negara-negara tertentu tidak ada. Belum kena. Karena dijangkaunya aja susah. Pesawat yang terbang ke sana 1 bulan sekali. Mereka belum kena katanya. Tetapi itu pun kita juga tidak bisa minta pertolongan dari mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Pandemik ini. Hanya satu yang kita bisa. Tetap berseru kepada Tuhan. Tetap berdoa mengandalkan Tuhan. Mereka di ayat 24 itu dengan tegas mereka berkata, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Sehati kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Mereka mengaku kekuatan Tuhan. Terjadilah kekuatan pencipta itu kepada saya, seperti itu. Terjadilah kekuatan pencipta itu kepada keadaan kami sekarang. Terjadilah kuasamu yang menjadikan langit dan bumi itu kepada kami sekarang. Itu rupa-rupanya seruan mereka. Jadi seruan yang benar, seruan kepada Allah yang lebih kuat dari segala-galanya, lebih dari dunia ini, lebih dari segala keadaan kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa. Kita punya Allah yang luar biasa, hebat, yang ajaib, yang terlalu besar di dalam segala hal. Dan karena itu mereka tepat sekali. Respon yang mereka ambil pertama adalah berseru bersama-sama, membawa persoalan itu di hadapan Tuhan. Inilah yang terjadi juga dengan Raja Hizkia. Ketika dia mengalami masalah dari Sanherib akan menyerbu kerajaan, dia berbalik dan dia berseru kepada Tuhan. Dia tunjukkan kata-kata kasar dari Sanherib. Lalu Tuhan berbalik membantu dia bekerja, dan Sanherib hancur total. Pulang. Hizkia pun juga pernah dijatuhi hukuman, dikatakan akan sakit dan mati. Tetapi dia berbalik dari perkataan itu. Dia bilang, Tuhan, ingatlah akan aku, hidupku. Dan Tuhan bilang, aku perpanjang umurmu 15 tahun lagi. Luar biasa ketika kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan pun berbalik melihat kita. Ketika Tuhan melihat anaknya begitu ditekan, Tuhan juga akan bekerja. Jadi karena itu mereka tidak salah. Respon yang paling baik berseru kepada Tuhan, berdoa, mengandalkan kuasa Tuhan saja. Amin. Jadi Bapak Ibu,
Jangan keluar dari mengandalkan Tuhan. Minta Tuhan bekerja, minta Tuhan campur tangan. Ketika kita minta Tuhan campur tangan, sudahkah Anda mengandalkan kuasa Allah ketika berada dalam pergumulan? Sudahkah kita mengandalkan kuasa Allah di tengah-tengah kita mengalami masalah apapun? Ini yang sangat penting. Dari sini saya melihat keadaan yang mengandalkan kuasa Tuhan sangat penting bagi saya dan saudara. Berapa kekuatan kita tidak akan sanggup melawan setiap persoalan, karena kita terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal yang kita tidak sanggup kerjakan. Tuhan sanggup kerjakan apa yang lebih dari yang kita pikirkan, bahkan lebih dari yang kita doakan. Dan Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita, sebab Tuhan tidak mau kita terus mengalami tekanan, tapi terus kita makin melejit di dalam kuasa dan anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Semakin kuat, semakin melejit, semakin naik di dalam kekuatan Tuhan. Untuk apa? Untuk menyaksikan Tuhan juga. Yang kedua yang kita lihat, ketika mereka mengalami banyak tekanan, makin dicepit pada keadaan itu, mereka andalkan kedaulatan Allah. Jadi kuasa Allah dan kedaulatan itu adalah satu bagian yang sebenarnya hampir sama, tapi kedaulatan itu lebih menyeluruh. Kedaulatan itu artinya tidak ada lagi yang lebih berdaulat dari Tuhan, yang punya kuasa. Berdaulat itu artinya satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun lagi. Kedaulatan Tuhan. Kedaulatan itu bahasa yang dipakai untuk menunjukkan satu kekuasaan, satu kerajaan atau satu negara. Seperti Negara Kesatuan Republik Kedaulatan Republik Indonesia. Yang bertindak menjadi kedaulatan itu adalah presiden. Sama ketika kita bilang Tuhan berdaulat, berdaulatlah atas hidupku. Maksudnya Tuhan berkuasa penuhlah atas hidup saya. Ketika Tuhan berdaulat, maka tidak ada satu setan pun yang berani mencekram kita. Tidak bisa. Satu setan pun di dalam kedaulatan Tuhan tidak bisa lewat sini sana. Ketakutan, kehancuran. Makanya apa yang mereka minta di ayat 28 itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita baca ulang lagi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Apa? Mereka minta kedaulatan Tuhan terjadi di tengah-tengah persoalan mereka, bahwa imam-imam, ahli-ahli Taurat menyuruh tidak boleh memberitakan nama Yesus. Tapi mereka tidak mau. Mereka harus menikmati kedaulatan Tuhan lain. Perkataan manusia, bukan aturan manusia. Bahkan di bagian firman Tuhan yang lain, Petrus bilang waktu dia dilarang, jangan lagi menyampaikan nama Yesus. Dia bilang, mana lebih penting? Mengikuti pikiranmu, kehendakmu, atau pikiran Allah dan kehendak Allah? Sedang memutuskan sendiri. Tapi Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saudara, kedaulatan Tuhan itulah yang harus kita minta terjadi, berlaku dalam seluruh hidup kita. Maka kita akan semakin kuat. Dengan kedaulatan Tuhan kita bisa terpelihara dengan baik. Dengan kedaulatan Tuhan kita bisa mengalami kekuatan Allah yang sempurna. Kekuatan Allah yang bisa memberi kita semua jalan keluar, kemenangan, kekuatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah anggap remeh kedaulatan Tuhan. Luar biasa kedaulatan Tuhan sebenarnya. Kalau Tuhan sudah berdaulat, apa saja dibuat harus terjadi. Seperti air laut Tiberau yang dibelah oleh Musa. Ketika Tuhan berdaulat untuk membelah air laut, tidak ada yang bisa tahan. Ketika Tuhan berdaulat untuk memelihara bangsa Israel selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, tidak ada yang bisa bilang mana nggak datang. Kedaulatan Tuhan itu adalah yang kita perlukan. Maka mereka minta
hal yang sama. Biarlah kami diberi kekuatan untuk melawan mereka yang sedang ingin melawan kami. Kekuatan untuk kami tetap berani menyampaikan Injil-Mu. Ini kedaulatan yang mereka minta. Kedaulatan untuk tetap mengerjakan tugas yang Kau berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita takut. Ada banyak orang takut karena tekanan. Jangan. Tekanan yang dari dunia ini, jangan kita takut. Karena kita punya kekuatan yang sudah cukup. Kekuatan Allah yang hidup, pencipta, kedaulatan Allah yang luar biasa. Lebih jauh mereka berkata, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-Hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Walaupun mereka sedang mengancam kami sekarang, Tuhan, beri kami lebih keberanian. Artinya, tidak usah mundur, tidak usah takut. Terus percaya bahwa kedaulatan Tuhanlah menjadi panduan kehidupan kita. Kalau kita ikut kedaulatan Tuhan, kita akan makin kuat, melejit, berhasil, tidak terjepit. Ada jalan keluar. Kedaulatan Tuhan memampukan Petrus keluar dari penjara. Kalau Tuhan sudah berdaulat, tidak ada yang bisa melawan kedaulatan Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah tentukan, tidak ada yang bisa melawan. Semua harus taat kepada kedaulatan Tuhan. Dan mereka minta kedaulatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, memimpin hidup mereka. Jadi inilah yang saya melihat yang kedua, mereka benar-benar sungguh-sungguh mengalami hidup yang melejit, keluar dari tekanan. Hal yang kita harus lihat, eratnya dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita. Tidak satupun rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Oleh sebab itu, kita sedang berada dalam kesulitan, percayalah bahwa Allah terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun ada kesulitan, tapi kedaulatan Tuhanlah yang akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Peganglah kedaulatan Tuhan. Apa yang Anda rasakan jika mengandalkan kedaulatan Allah dalam menghadapi persoalan hidup? Itu pertanyaannya. Apa yang kita rasakan kalau kita sedang memakai kedaulatan Tuhan di tengah-tengah persoalan? Pasti persoalannya tidak menjadi masalah lagi. Karena kedaulatan Tuhan lebih tinggi daripada persoalan yang kita punya. Daud pernah melawan Goliat, dan Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan kekuatan Allah, semesta alam. Maka Goliat tidak bisa menang. Saudara, apa yang membuat Daud menang lawan Goliat? Dia pakai kekuatan kedaulatan Tuhan yang sedang mengurapi dia, sedang bersama-sama dengan dia. Karena itu Daud bukan dijepit, diinjak oleh Goliat, malah Daud yang menumbangkan Goliat yang begitu besar. Artinya apa Bapak Ibu? Semua masalah kalau kita bisa melihat seperti Daud melihat, Goliat itu hanya masalah kecil dibanding Allah semesta alam. Makanya Daud gampang menangnya. Berapa banyak saudara melihat masalah itu begitu lebih besar dari Tuhan yang kita percaya, yang kita nikmati, yang adalah kekuatannya sempurna, maka kita akan keluar dari persoalan itu. Amin. Karena itu jangan sampai kita memandang masalah itu lebih kuat dari Tuhan. Kuasa Tuhan mengandalkan kuasa doa. Kuasa doa itu tadi, dan kedua mengandalkan kedaulatan Allah saja. Maka kita akan tidak terjepit. Yang terakhir dari kebenaran firman ini di ayat 30. Mereka minta mujizat Tuhan terjadilah. Andalkan mujizat. Kenapa? Karena dengan mujizat mereka lebih cepat juga memberi pengaruh kepada orang-orang. Walaupun mujizat bukanlah kunci keselamatan. Tetapi kenapa mereka minta mujizat? Sebagai pintu untuk memberitakan Injil. Di situ dikatakan di ayat 30, kalau kita baca baik-baik, ada dikatakan begini. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan
mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Amin. Jadi mereka minta semakin bekerjalah Tuhan. Walaupun ini keadaan sulit, mari tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Lewat mujizat, kesembuhan-kesembuhan, melalui tanda-tanda. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang gila disembuhkan, orang kerasukan setan diusir setannya. Ini yang diminta oleh umat Tuhan, murid-murid pada waktu itu. Kenapa? Karena sangat penting kalau ada kuasa, mereka menjadi lebih kuat untuk melakukan tugas itu, dan gangguan yang mengganggu mereka tidak menjadi hambatan lagi. Minta ulurkan tanganmu demi nama Yesus hamba-Mu itu. Maksudnya demi nama Yesuslah orang akan bisa pulih. Mari nyatakan. Bapak Ibu Saudara juga bisa. Waktu kita menyerukan nama Yesus kepada orang lain, maka itulah kesempatan untuk orang-orang bisa mengalami kekuatan Tuhan. Jadi semakin kita ditekan, malah justru semakin kuasa Tuhan keluar begitu. Dan inilah yang Tuhan mau kita alami sebagai anak Tuhan. Semakin kita mengalami kesulitan, kok makin kita bersuka cita. Semakin kita bisa mengalami kuasa Tuhan, semakin kita bisa mengalami kesaksian nama Yesus, menyaksikan Injil dengan berani. Lebih lanjut di ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sekarang sudah tidak ada ketakutan. Harusnya kalau diancam kan takut. Sekarang tidak ada ketakutan lagi. Ini yang disebut melejit. Ini yang disebut semakin naik iman mereka, semakin kuat iman mereka, semakin berani meninggikan nama Yesus. Berapa banyak saudara diancam oleh keluarga, lingkungan, takut. Tidak usah. Tuhanlah pembela kita. Amin. Tidak usah takut. Biarlah mereka mengancam kita, tapi kita tetap mengalami kekuatan Tuhan. Dan mereka bilang apa? Beri kami keberanian Tuhan untuk menyampaikan. Tidak usah kami sembunyi-sembunyi. Beri kami keberanian. Berikanlah hamba-hamba-Mu keberanian. Ayat 29. Untuk memberitakan firman-Mu. Padahal ini yang dilarang. Anehnya setan tahu. Yang paling dilarang itu adalah berita yang terbaik. Kabar yang baik. Andainya kalau kabar yang buruk, setan paling suka. Coba lihat orang gosip. Paling senang setan. Kenapa? Tidak ada larangan. Malah kalau orang kumpul gosip itu, setan malah lebih suka beri kesempatan. Tapi kalau mau menyampaikan Injil, susah sekali. Ada saja gangguannya. Tapi justru itulah yang akan makin melejit. Amin. Jadi saya harap kita semua peganglah 3 hal. Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, kita tetap harus semakin kuat, melejit di hadapan Tuhan. Karena dengan cara yang dilakukan oleh respon seperti jemaat mula-mula, yaitu mereka andalkan kuasa Tuhan lewat doa. Mereka mengandalkan kedaulatan Tuhan, dan mereka mengandalkan uluran tangan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Mari terjadilah. Jadi saudara, ketika saudara nanti pulang di rumah, atau ada di tengah-tengah saudara mengalami gangguan waktu mau menyampaikan Injil, minta Tuhan, lakukanlah mujizat-Mu Tuhan, sembuhkan orang itu. Maka kemungkinan besar dia akan mengalami kuasa Tuhan, dan kita semakin dipercaya untuk melayani dia. Mujizat itu adalah pintu untuk penginjilan. Tapi jangan berhenti sampai di mujizat saja, karena nanti kita terjebak dengan kehidupan hanya mujizat. Lebih baik mujizat sebagai pintu, dan lebih jauh mujizat akan menjadikan penyampaian Injil lebih berani, lebih kuat. Lewat mujizat, orang-orang yang mengganggu kita, mereka akan melihat kuasa Tuhan, dan mereka bungkam, dan mereka akhirnya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau bekerja atas kami semua. Jangan pernah ada dari kami yang terjepit, terus dalam tekanan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, di tengah-tengah pandemik ini,
semua umat Tuhan di dalam gereja Hidup Baru. Jangan ada yang merasa terjepit, terhimpit oleh gangguan dari virus ini, oleh gangguan ekonomi. Tuhan, kami tahu bahwa kami punya Allah yang hidup. Mari Engkau berdaulat atas hidup kami, Allah pencipta. Seperti doa dari umat-Mu ketika mereka mengalami tekanan, dijepit untuk dibinasakan, ingin dihancurkan, dihabisi. Tapi Tuhan, mereka berseru kepada Allah yang punya langit dan bumi, dan Tuhan bekerja. Mereka memanggil kekuatan-Mu dan Engkau bekerja. Bapa, hamba berdoa, jadilah kekuatan Kristus kepada semua jemaat Tuhan. Imannya semakin naik, bukan turun di tengah-tengah pandemik ini. Bukan semakin tenggelam, ditipu oleh kegelapan. Tidak bisa lagi semakin tidak beribadah, tapi semakin bisa beribadah. Semakin bisa datang kepada Tuhan. Bukan putus asa, semakin bisa berseru kepada nama Tuhan. Bekerjalah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan ulurkanlah tangan-Mu kalau ada yang sakit. Sembuhkanlah dalam nama Yesus. Siapapun mereka yang sakit di dalam nama Yesus, yang menyaksikan berita ini, ketika mereka terhimpit oleh sakit penyakit, lepaskan mereka dalam nama Yesus dari sakit apapun. Dan jadikanlah ciptaan baru. Jadikanlah mereka bisa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Dan hamba berdoa juga, jadikan mereka yang sedang putus asa, mengalami iman yang turun, mengalami segala macam masalah yang mereka tidak bisa lepas, tidak bisa bersuka cita. Mari Engkau bekerja dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang terjepit. Semakin melejit, semakin kuat, semakin mempermuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kondisi hari-hari ini yang semakin redup menurut dunia ini, tapi bagi kami orang percaya, ada pengharapan, ada kekuatan baru, ada ciptaan baru, ada buka jalan dari Tuhan yang akan terjadi. Karena itu kami tidak takut, kami tidak ragu, karena Tuhan sanggup melakukannya bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Hamba percaya bahkan ada yang mulai takut menyampaikan Injil. Pulihkanlah dalam nama Yesus. Semakin berani di tengah pandemik ini, semakin kami berani menyatakan kasih Tuhan, menyatakan pertolongan Tuhan kepada mereka yang sedang terhimpit hari-hari ini. Justru di tengah-tengah keadaan ini, kami bisa menuai banyak jiwa. Bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh dunia. Dalam nama Yesus, bagi rumah tangga kami semua. Mungkin nanti kami berdoa buat rencana pulang dari Yani. Biarlah tetap melejit di tengah-tengah keluarga. Menguatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan di tengah-tengah Ellison juga bisa menguatkan di sana. Terima kasih. Berkati semua di dalam kekuatan kebenaran. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Ku bersyukur. Kita akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Adi beri persembahan.
kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami masih bisa melewati, kami masih bisa berjalan bersama Yesus saat ini Tuhan. Menyerahkan waktu-waktu ini, hari-hari ini yang tidak begitu gampang buat kami Tuhan. Biarlah saat ini kami semakin lagi mengandalkan Engkau, semakin lagi memanggil Engkau Tuhan, berseru hanya kepadamu Tuhan, bahwa hanya Engkau lah solusi jawaban hidup kami. Hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami tidak bisa mengandalkan siapapun saat ini Tuhan. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau. Kami hanya bisa berseru kepada Engkau Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami semakin yakin, kami semakin percaya bahwa di dalam Engkau kami bisa menikmati sukacita, kami bisa melewati semua yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan bersyukur untuk segala keadaan kami, bersyukur untuk setiap masalah kami, setiap situasi kami Tuhan. Dan saat ini kami semua sudah mengumpulkan sedikit dari persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati. Tuhan berkati juga setiap orang yang sudah memberi. Dan berkati setiap pekerjaan usaha kami semua. Amin. Dan jadilah Yesus adalah Kristus bagi kami semua saat ini Tuhan. Dan kami naikkan doa dan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua bukan karena kekuatan, namun ketika ku di saat aku beraya dosaku yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun dari ketika ku percaya mujizat itu, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, Mari kita akhiri ibadah ini. Bapa, kami mengucap syukur bahwa syukur Engkau akan membuat kami tidak terjepit, tetapi kami akan dikuatkan selalu dan akan tetap berani menyaksikan kebenaran. Berilah kami keberanian di tengah-tengah kesulitan yang begitu berat. Orang-orang sedang putus asa, orang-orang sedang mengalami kekalutan di dalam ekonomi, di dalam segala hal. Tetapi biarlah anak Tuhan mengambil kesempatan untuk memperkuat, merebut banyak jiwa bagi Kristus. Terima kasih, pakailah kami semua. Pakailah kami semua jemaat gereja baru. Pakailah semua yang menyaksikan siaran ini untuk melihat lewat mengandalkan kuasa doa, kuasa Tuhan, lewat kedaulatan Tuhan, melewati juga uluran tangan Tuhan yang melakukan mujizat. Maka kami akan percaya ada kekuatan yang luar biasa.
Terima kasih Bapak, hamba berdoa, berkatilah jemaat Tuhan juga yang sudah memberi persembahan melalui transfer atau apapun yang mereka sudah kumpulkan. Tuhan, hamba percaya di tengah-tengah kesulitan ini, justru anak Tuhan semakin bisa kuat mengalami jawaban dari Tuhan, berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih, berkatilah semua pekerjaan dari anak-anak-Mu, supaya walaupun belum bisa bekerja dengan baik, tapi mereka tetap berani menjalankan kehidupan di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati supaya waktu-Mu kami bisa melewati pandemik ini. Kedaulatan Tuhanlah yang akan membuat kami ketemu obatnya. Kedaulatan Tuhanlah yang membuat kami ketemu vaksinnya. Karena itu kami serahkan di dalam nama Yesus. Engkau yang akan mempercepat atau memperlambat, itu ada dalam kedaulatan-Mu. Kami hanya berserah. Kami tahu bahwa kami tidak akan hancur, terjepit oleh keadaan ini sampai kalah, tetapi kami akan bangkit dan naik. Bahkan Engkau berkata 7 kali orang benar jatuh, dia akan tetap bangkit. Artinya sempurna kebangkitan yang akan kami alami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. 1 minggu ke depan, semua kami bisa mengalami terima kasih, sehingga kami bisa mampu menjalankan semua di dalam kekuatan Tuhan. Bapa, berkatilah bangsa kami, biarlah bisa melewati pandemi ini. Berkatilah Bali juga, bisa pulih lebih cepat juga melewati pandemi. Tuhan berkati NTT, Kupang, Sumba, kami percaya Tuhan, mereka juga mengalami yang sama. Tapi Tuhan kuatkan sehingga menjadi contoh bahwa mereka di sana bisa melewati semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun yang mati karena wabah itu. Tetapi Tuhan sudah biarlah makin memulihkan. Banyak yang bisa pulih di Indonesia juga, bahkan di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapak. Bahkan lewat keadaan ini seluruh dunia bisa datang kepada Tuhan dan mengalami kelepasan yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri ibadah ini. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Kekuatan kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan serta kuasa dari Allah Roh Kudus. Dan sesuai firman Tuhan hari ini, kami bukan orang-orang yang tertekan, terjepit selalu. Memang ada masalah, tetapi kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kami akan menjadi orang yang melejit, naik bukan turun, bukan hancur, bukan mundur, tapi semakin penuh kekuatan Tuhan dan menjadi berkat dan menjadi saksi seumur hidup kami. Dalam nama Yesus, turunlah berkat ini kepada kami semua dan beri keberanian kepada kami melangkah di dalam merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Masih online juga dan saudara bisa mengikuti bersama-sama. Salam.